Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Muhibbuddin Arifin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 05 Surabaya, bersama Ibu Yestia Erwinda Yusef sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Rahayu Priyatin sebagai fasilitator saya. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Ternyata ada keterkaitan antar materi pada modul 1 ini. Yang pertama, pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Dian Dewantara, dalam modul 1.2 pada nilai dan peran guru penggerak, pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak akan menjadi dasar dalam menyusun budaya positif yang ada di modul 1.4. Budaya positif tersebut dalam rangka untuk mewujudkan kebajikan universal. Kebajikan universal dalam pendidikan kita saat ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk mengontrol pemahaman saya terkait modul 1.4 tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus saya jawab. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan berasal dari motivasi intrinsik untuk mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Yang ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. 4. Teori motivasi menyatakan kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. 5. Hukuman bersifat satu arah, dari guru dan bersifat tidak nyaman. Penghargaan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya karena motivasi dari luar. 6. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu menghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. 7. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 8. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. 9. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Dan yang ke-10, ketika restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami adalah ketika akan menciptakan budaya positif, perlu keterlibatan murid dalam menyusun dan melaksanakan budaya positif tersebut, supaya murid dapat meyakini dan menerapkannya di kelas maupun sekolah sebagai upaya dalam mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi mereka. Perubahan yang lain adalah ketika akan menerapkan budaya positif atau disiplin, saya cenderung masih ke teori penghukum. Ke depan perlu adanya perubahan menjadi ke teori sebagai manajer. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti
dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman dalam pemberian penghargaan dengan janji ternyata bertolak belakang dengan apa yang dipelajari saat ini. Selama ini, penghargaan dengan janji sebagai motivasi, tapi setelah mempelajari modul 1.4, penghargaan dengan diawali janji adalah tindakan yang mematikan kreativitas, karena dianggap penghargaan dengan janji sebagai motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik, yang menyebabkan ketergantungan siswa akan penghargaan setelah berhasil melaksanakan sesuatu. Selain itu, terkadang dalam menyelesaikan disiplin murid masih cenderung menjadi penghukum atau pemantau, padahal yang lebih baik adalah menempatkan diri sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda jika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan ketika saya mengalami hal tersebut adalah tercerahkan bahwa yang selama ini saya lakukan masih kurang benar terkait pemberian penghargaan, dan tentunya saya akan berusaha untuk memulai memunculkan motivasi murid secara sadar dan dari dalam diri murid atau secara intrinsik. Yang kedua, akan berusaha di posisi sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik di kelas dan sekolah menurut saya adalah disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah dalam 5 posisi kontrol, guru sebaiknya menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan sebaiknya adalah yang bisa memunculkan motivasi secara sadar dari dalam diri murid atau secara intrinsik. Segitiga restitusi bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah murid. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah membuat merasa bersalah dan memantau. Perasaan saya saat itu, saya sudah benar untuk mengajak murid disiplin. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah manajer. Perasaan saya sangat nyaman karena murid secara sadar tahu akan masalahnya dan murid tahu solusi permasalahannya. Perbedaannya, anak lebih bisa bertanggung jawab. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkannya, meskipun belum semua tahapan. Tahap yang pernah saya lakukan hanya menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, belum sampai menanyakan keyakinan kelas dan disepakati karena solusi biasanya langsung dari guru bukan dari murid. Dalam mempraktekannya, saya memanggil murid yang bermasalah secara pribadi supaya tidak dilihat teman-temannya, dan begitu murid tidak akan merasa malu atau ditertawakan atau disalahkan oleh teman-temannya akan perbuatan yang telah dilakukan. Adapun pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang bisa menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah yaitu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan juga orang tua atau wali murid dalam memantau kegiatan murid selama di rumah, sehingga budaya positif yang dilakukan di sekolah akan berkelanjutan di rumah. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.